Halo, selamat malam dan selamat datang di TNM episode malam minggu. Oke, kita masuk email ya. Halo bang, kenalin gue Novi yang donate bilang waktu SD jalan kaki kisaran 11 km. Oke, langsung aja ke ceritanya. Jadi, pas awal pindah ke Pekanbaru, gue dan orang tua gue, gila beda banget ya nada omongan gue ya. Jadi, pas awal pindah ke Pekanbaru, gue dan orang tua gue udah pindah ke kontrakan 2 kali. Dan kontrakan ketiga itu ada di daerah Alam Mayang. Dan waktu itu gue baru masuk kelas 2 SD di SDN yang terletak di daerah Alam Mayang itu. Gue lupa apa nama SD-nya. Beberapa bulan kemudian orang tua gue mutusin untuk pindah kontrakan karena rumah kontrakan dan kantor bapak gue terlalu jauh. Dan pindahlah kita ke kontrakan keempat yang ada di daerah Delima. Nah, cerita dimulai dari sini. Ya kenapa gak mulai dari sini aja tadi gue bacanya. Ceritanya dimulai 2 hari setelah barang-barang di rumah kontrakan ketiga udah dipindahin semua ke rumah kontrakan keempat. Sedangkan gue masih belum pindah sekolah dari SDN yang terletak di daerah Alamayang. Waktu itu gue lagi nunggu bapak gue di sekolah, tapi udah beberapa lama ditungguin, gak datang juga. Udah ditelepon gak dijawab-jawab juga, sedangkan teman-teman gue udah pulang semua dan tinggal gue sendiri dan 2 tetangga gue di kontrakan ketiga. Karena udah nunggu lama dan gak datang juga, gak tahu kenapa kepikiran mending jalan daripada nunggu lebih lama. Yang bisa dibilang jarak dari Alamayang ke Delima itu jaraknya jauh banget. Dan jadilah gue jalan dari sekolah gue ke rumah kontrakan keempat, karena rumah kontrakan ketiga emang udah kosong dan gak ada siapa-siapa lagi. Untungnya gue punya ingatan yang lumayan karena baru 2 kali gue lewat jalan itu dan gue udah lumayan hafal jalannya. Dan untungnya lagi, gue masih punya uang jajan yang lumayan untuk beli 3 air mineral gelasan yang harganya 500-an. Jadi dia punya duit 1.500. Setelah beberapa lama gue jalan dan hari udah mulai gelap, gue panik karena takut ada apa-apa. Apa-apa tuh apa? Nah, gak lama dari itu, di pertigaan Jalan Arifin Ahmad, gue lupa belok ke kanan atau ke kiri. Mungkin lupa karena panik dan gue nangis di pertigaan itu. Gak lama gue nangis, gue didatengin tukang tambal ban. Dan tukang tambal ban itu nanya, "Kenapa dek, kok nangis?" Gue bilang, "Mau pulang, cuma lupa jalannya." Tukang bannya bilang, "Tunggu sebentar ya dek, abang nambal dulu." Ya gitu, enggak deh. "Tunggu sebentar ya dek, nanti ada teman bapak yang mau jemput bapak naik oplet, nanti kita sekalian cari rumah kamu ya," gitu. Dan gua iyain aja. Setelah angkot itu datang, tukang tambal ban itu masuk dan sekalian ngajak gua masuk. Setelah jalan bapak itu nanya, "Ade inget nggak rumahnya masuk kemana?" Dan gue bilang, "Di dekat mall SKA pak, sebelum mall belok kiri." Setelah gue nunggu jalan ke kontrakan keempat dan nyampe ke kontrakan, gue bingung. Kok motor udah gak ada dan ada teman bapak gue udah pada ngumpul di rumah. Gak lama kemudian emak gue keluar meluk gue dan nangis sambil bilang, "Kemana aja sih kamu?" Ya. Setelah bapak gue pulang yang tadinya lagi nyari gue, tukang tambal ban dan temennya tadi disambut dengan baik. Oh, gue kira dipukulin, dianggap begal. Ternyata enggak. Disambut dengan baik dan nyeritain apa yang terjadi. Dan kalau gak salah waktu itu udah malam. Itu aja cerita gue. Untung bapak tukang tambal ban, terima kasih sudah mengantarkan saya dan minta maaf kalau telah merepotkan. Oh, that's cute. Nah, lanjut ya. Email selanjutnya. Deng tereng deng 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 tereng deng 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 deng. "Halo bang, panggil aja gue Badut." Ya, waktunya kita mengeluarkan stiker. Ada nggak sih di emot Badut? Kenapa dia menyebut dirinya Badut ya? Padahal kan nih. Nah, kenapa dia menyebut dirinya Badut ya? "Halo bang, panggil aja gue Badut. Jadi gue mau berbagi cerita tentang salah satu kesialan karena fisik gue. Cerita ini bermula pada saat awal gue masuk kuliah. Karena gue ganteng. Ya gitu. Ya gitu. Karena gue ganteng, kata orang-orang selain ibu, bapak, dan anggota keluarga gue. Jadi hari pertama masuk tuh udah ada aja cewek yang ngedeketin gue. Ya elah, pede banget lu Wawan. Elah. Panggil aja cewek ini A. A ini cantik, kata orang-orang. eh, aduh ya Allah. Sekelas sama gue dan cewek pertama di kelas yang ngedeketin gue. Pede banget lu.
AM lu. PD AM. Ya gue yang udah biasa dideketin cewek-cewek pun berusaha ngejadiin dia temen aja. Di anjing sama banget, siapa sih ini orang? Tapi A ini tetap ngedeketin gue lewat WA. Gue beliin gue sesuatu yang nggak gue minta. Maksa ngikut waktu gue ke bioskop, ngefoto gue diem-diem. Men, kayaknya ini cuma di kepala lu doang lah. Ya walaupun bakal ditunjukin ke gue juga nantinya, dan berbagai macam PDKT lainnya. Beberapa bulan kemudian waktu gue ngobrol sama 2 temen cewek gue yang sekelas di perpus, mereka ngira A ini udah pacaran sama gue. Padahal gue udah bilang sejak pertama kali masuk kuliah atau pas ditanya orang-orang, punya pacar enggak? Gue jawabnya enggak pacaran. Dan emang bener, selama 21 tahun ini gue gak pernah pacaran. Walaupun gue ganteng. Kata siapa? Kata orang-orang dong. Iya. Gue yang denger itu pun kaget. Gue pun tanya, yang intinya kok mereka ngira gue pacaran sama A? Mereka pun ngejawab kalau A ini bilang alias ngaku-ngaku udah pacaran sama gue ke seluruh orang di kelas kecuali gue. Ya Allah. Gue pun kesel. Keesokan harinya gue mulai jauhin dia dan bahkan ngeblokir kontaknya. Kalau kalian nanya pertanyaan semacam ngaku-ngaku pacar gitu doang kok kesel sampai segitunya? Enggak. Pertanyaan kami bukan ini. Pertanyaan kami adalah kok lu pede sekali? Bukannya itu terlalu berlebihan? Alay banget sih lu. Jadi gini, pertama, karena hal itu orang-orang bakal mandang gue sebagai orang yang munafik karena gue bilang gak pacaran. Kedua, maaf ini flashback dulu bentar. Iya Allah, kayak Naruto lagi berantem tiba-tiba ke masa kecil nih. Ya. Waktu gue SMA kelas 3, yang udah akhir-akhir banget, gue naksir sama temen gue waktu SMP. Dan untungnya dia naksir gue juga. Panggil aja dia B. B ini cantik, kata orang-orang. Kenapa sih dia selalu state ngebawa kata orang-orang aja? Baik dan gak pacaran walaupun banyak banget yang ngedeketin. Gue pun tersepona, jatuh cinta dan mulai PDKT walau cuma chat-chatan karena gak satu SMA. Seperti yang abang pernah bilang, gak perlu nembak tiba-tiba di bioskop udah gandengan tangan. Gue sama B hampir kayak gitu. Hampir bro, almost is never enough. Come on. Flashback selesai ya. Hampir tuh gimana? Hampir. Jadi kira-kira seminggu sebelum obrolan gue sama 2 temen cewek di perpus, B ini ngode ke gue di status WhatsApp. Yang intinya dia pengen punya pacar. Kan dia bisa aja nunjukin itu buat orang lain. Kenapa lu pede sekali? Gue pun bales statusnya, kamu pengen pacaran? B pun ngebales, udah punya kok. Ya. Lu makan tuh badut. Elah. Mampus lu. Emang itu ditujuin ke lu? Emang kontak WhatsApp-nya dia lu doang? Ya. Mampus. Mending lu tanyain si ini dah, si siapa nih badut-badut ini. Coba lu cari tahu dah hidupnya dia gimana dah. Mampus. Kenapa Hoktu ya? Kami cinta Nopal. Respect Nopal. Langsung sakit dong dada gua pun nanya, udah gak ada kesempatan kah gitu. B bales, maaf ya. Gue pun galau. Gak, kenapa lu harus galau, men? Semua ini terjadi, flashback ini terjadi, itu tuh semuanya cuma terjadi di kepala lu doang gitu. Itu cuma imajinasi semu. Yang berakhir kemudian lu ngelihat status WhatsApp gitu. Gue pun galau. Kemudian gue dapet info kalau B ini dapat kabar dari seseorang kalau gue udah punya pacar. Dan kebetulan emang ada temen gue dan B pas waktu SMP yang sekelas sama gue. Panggil aja C. Iya. Jadi C ini kena tipu A. Terus ngasih info ke B. Dan B yang ngerasa ke PHP ngebales gua dengan tiba-tiba punya pacar dan ngasih tahu gua lewat WA. Hah? Apa sih? Nggak berhenti di situ bang. Setelah gua ngejelasin kedua temen cewek gua di perpus ini, mereka pun nyebarin info kalau A ini ngaku-ngaku. A pun mulai membolak-balikan fakta dan mendramatisir.
Akhirnya A nggak mau ngakuin kalau dia ngaku-ngaku, tapi bilang kalau dia sekarang adalah mantan gua. Apa sih ini, kisah ABG macam apa ini? Dan nyebarin gosip kalau gua adalah cowok yang buruk ke orang-orang lewat teman-temannya. Selamat datang Nada Ertaka. Terutama ke cewek-cewek yang naksir sama gua. Kalau cewek yang naksir gua tetap nggak percaya omongan teman-teman dia bakal ngajak cewek itu buat ketemuan. Setahu gua ke kafe gitu. Di sana diajak ngobrol sama yakinin kalau gua adalah cowok yang buruk. Alhamdulillah karena hal itu sekarang cewek yang ngedeketin gua jadi lebih sedikit. Hah? Apalagi kan sekarang perkuliahannya secara online. Jadi hidup gua lebih tenang. Gue tahu kesalahan gue adalah nggak bilang kalau ada orang yang gue suka, tapi bukan berarti bisa ngaku-ngaku jadi pacar gue juga. Tapi walaupun udah ada rumor tentang gue, masih ada aja yang deketin. Mulai dari yang PDKT di WA, sampai minta ditemenin di rumahnya waktu ortunya lagi keluar kota untuk melakukan hal yang ui. Tapi semua gue tolak karena gue lagi nggak tertarik berhubungan sama siapapun. Sombong sekali orang ini, astaga. Ya walaupun gue agak nyesel nolak yang terakhir. Dan cakep, bodinya mantep, lagi tersesat OT. GWS no pal, bapak lu ngeliatin pal. Segitu aja bang. Sekalian minta saran, kalau ada cewek yang ngajak gue ke rumah atau kosnya lagi sepi, enaknya gue sikat aja. Sikat! Mumpung masih muda, nikmatin semuanya sesuka hati lu. Sikat! Bawa sikat gigi, gosokin tuh badannya tuh. Ayo lanjut yuk. Kalian minta doanya bang supaya gue bisa nikah sama cewek yang gue suka saat ini bang. Panggil aja Mona, cari aja di YouTube pasti ketemu. Terima kasih banyak atas waktu luangnya kawan-kawanku sekalian. Terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Sepertinya malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga cerita pada malam hari ini bisa membuat kita semua happy lagi menjalani kehidupan. Mohon diingat, kehidupan itu berat ya. Meskipun gak akan seberat cerita-cerita yang tadi, tapi ada beratnya lah, ada beratnya. Terima kasih banyak atas waktu luangnya.